Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan gua Fuad. Dan hari ini gue ditemenin oleh Jejaka Lucu alias Jalu. Jalu. Tapi entar ini gua heran nih. Ini Poros Salang benar ngundang gua nih. Oh iya dong. Enggak, gua agak heran nih. Ada dua hal yang bikin gua heran. Kenapa? Yang pertama, gua aja kemarin pilek yang milih cuma 1000-an. Wah, ini jumlah sosial media gua, follower gua nggak sampai 20.000 total dicampur Instagram, Facebook segala macam. Nggak bakal naikin viewsnya Poros Salang. Itu yang pertama ya. Yang kedua nih ya. Oke. Terakhir kali Poros Salang ngundang ke gua nih ke sini Iya. nih. Liverpool juara. Apa nggak enak buat fans MU tuh? Oke, gini. Yang pertama gue jawab dulu dong. Setengah penuh apa setengah kosong? Ini seperempat, Bang. Oke, seperempat penuh apa 3/4 kosong? Seperempat penuh. Penuh. Iya. Harus bersyukur dong. Harus bersyukur. 1000 yang lu dapat, lu udah pesimis. Lu kok pesimis? Kan tadi lu bilang akan ada yang nonton nih, ngangkat nih view-nya kan lu begitu kan? Benar. Iya kan? Benar. Balik lagi, Poros Salang itu mau berapapun yang nonton, kita bersyukur. Dan harusnya kemarin sebelum pileg, lu di Poros Salang dulu. Wah, nggak bisa, Bang. Karena Poros Salang tidak membeda-bedakan apakah lu fans MU atau fans Liverpool. Tapi kan gua tuh Yang penting 0-1. Oh iya, harus. Nah. Tapi maksud gua gini, gua tuh justru menghindari acara-acara karena gua sebagai perwakilan partai politik. Oh, enggak apa-apa. Kan tadi gua bilang, Ah. Poros Salang ini punya gua. Oh. Apa yang mau gua masak di sini, terserah gua sebagai Patrick, nggak usah dianggap itu Ya, ini ampas kucing. Gua amin. Iya. Gua amin. Jadi maksud gue ini berarti kan seperempat penuh kan, berarti harusnya optimis gitu loh. Yang kedua tadi Liverpool juara lu singgung. Terakhir lu datang ke sini Liverpool juara. Bulan Februari juga Februari. Iya. Iya kan, so it's been a year. Ah. Lu datang sekarang Liverpool baru juara. Karena emang gue tahu momen-momen yang pas untuk mengundang seorang teman lama gua. Oh, gua kira mengundang seorang Gitu. fans Liverpool gua Enggak, takutnya. dan gue mau bikin Poros Salang ini jadi ya udah karena Liverpool aja lah. MU nggak ngangkat-ngangkat udah 5 tahun. Ngangkang kali. Serius. Oh iya, Enggak, oke. MU nggak makan, Bang. Oh iya. Prinsipnya Oh iya, itu. berarti jangan tapi, gue ubah ya. Jangan nggak lu ubah, tapi yang jelas Liverpool disinggung dikit karena apa? Kalau juara tahun ini Sama dan feeling gue juara. ya gua malas jing, Bang. Tapi gini ya. Melihat fans Liverpool juara tahun ini kayaknya lebih mudah daripada dapetin kursi di Kota Bandung. Ih, Bang. gila. Liverpool tidak butuh bantuan dari langit Iya. untuk juara musim ini sepertinya ya. Sementara Jalu masih membutuhkan bantuan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Iyalah, kan harus kita doa. bermunajat. Betul. Ikhtiar ya kan? Gitu. Jadi Ikhtiar udah. Hasilnya segitu. gitu. Iya. Ya, sekarang tinggal tawakalnya Berdoanya, aja tinggal kan. tawakalnya Udah aja, selesai. Apapun itu pasti yang terbaik buat Jalu. Betul. Apapun itu pasti yang terbaik buat klub. Kalaupun di akhir musim memang dia udah Harus cabut. pergi. Gitu. Sehat tapi ya. Sehat banget gua. Ya lu bukan lagi lu. Iya, karena gini, gua merasa senang setelah 14 Februari plus seminggu lah ya. Iya. Seminggu itu kan pasti Cekin di mana pas 13 Februari sama pasangan? Oh enggak bisa serangan fajar, Bang. Oh alah, haid berarti. Bukan masalah. Oh, kirain lagi haid. Enggak bisa serangan. Ini gua lagi ngurus adalah salah satu elemen penting dalam pemilu itu saksi kan. Nah, gua mau serangan fajar jam 7 masih sampai rapat beres jam 7, Bang. Udah duha masuknya kalau udah jam 7, mau serangan duha. Enggak mungkin. Anak udah bangun. Nah, itu udah nggak mungkin, Bang. Ya, jadi kayak gitu. Ya, jadi nggak itulah. Tapi aman, sehat keluarga, istri sehat, anak gua sehat. Gua tuh paling gitu ya. sehat, Bang. Karena apa? Iya, gue lihat udah ada yang gila tuh kayaknya caleg. Banyak banyak yang udah stres segala macam, ada yang minta balikin paving block segala macam. Kalau gua, Bang, dari awal gua cerita ke Iya, kan lu udah bilang gua niat dari awal emang sedekah, Bang. infak. Insya Allah kalau gua apapun hasilnya, ini gua niat gua menambah jaringan baru, menambah ilmu, menambah teman-teman baru yang yang orang warga-warga yang baru. Karena kan gua udah 25 tahun tinggal di Bandung, wajar lah. Secara nama gua orang udah mulai lupa Jalu yang mana sih? Kalau misalnya SMA berapa? 5 ya? 3. Lu SMA berapa lu? 3 ya? Kalau 6 7 tahun. Andin harusnya milih lu. Andin enggak, dia dapilnya beda. Oh. Dia kabupaten kayaknya. Oke. Dia kalau 6 7 tahun lalu ketika zamannya masih gua muncul di TV mungkin masih lah. Ya. Cuma dia kan sekarang pemilih adalah milenial yang mungkin 7 tahun lalu nggak nonton nih, betul. Terus ya yang kedua yang masalah soal sedekah itu ya karena gue dari awal udah niat ikhlas ini apapun itu gue udah lillah aja namanya juga nggak ambil pusing apapun hasil. Yang kedua, Bang, gue dari awal ini gue udah percaya satu hal ini yang gue percaya. Gue tuh tidak pernah sukses dalam kesempatan pertama, Bang. Dalam segala hal. Oke. Ini gua cek. Lu berarti seperti Jose Mourinho.
Sindrom musim kedua. Oh bukan, kalau gue iya dong, kan tadi musim pertama, kesempatan pertama dong. Kesempatan pertama kan Mourinho langsung juara di Chelsea. Iya Chelsea doang. Iya, kalau gue beberapa tempat lain kan enggak. Kalau gue di saat kesempatan pertama gue nggak pernah gini. Gue wawancara kerja, wawancara panggilan pertama gue gagal. Yang kedua gue jadi komentator TV. Iya. 1 kali 2 kali casting gagal. Okay. Baru usaha berikutnya gue sukses. Okay. Ya gue dari awal juga udah berpikiran bahwa istri yang keberapa? Istri, ya gue pas istri nih tanggal 20 berapa April itu gue mesti ditolak dulu bang. Maret gue nembak ditolak dulu, baru April diterima. Oh jadi emang relate ya? Emang relate. Tapi bukan yang kedua dia kan? Bukan. Maksud gue bukan pacar yang pertama, bukan pacar yang kedua juga gitu 17 maksud. bang kalau. Oh berarti udah bukan, berarti pengecualian untuk pasangan hidup bagi Jalu ya, gitu bukan, loh. Tapi kan tetap usahanya. Oh ya usahanya yang pertama, ya. Komentator. Jadi gue sejak awal udah pilih, gue kayaknya dipilih gini, makanya gue kenapa Lila karena gue yakin bahwa semua itu butuh proses. Gue kalaupun misalnya ini jadi pun, ya ini mungkin adalah sebuah rezeki. Tapi gue dari awal udah mentalitas gue udah bilang, gue tuh tidak pernah sukses dalam kesempatan pertama. Berarti lu bukan Reza? Bukan. Yang anak-anak 90-an udah tahu aja, yang nggak usah dijelasin. Kalau Patrick nggak tahu. Yang sambil di dinding macam cicak, seksi banget, ya kan? Iya, itu bang. Jadi gue tenang aja sih. Aman lah ya. Tapi gua dan anak-anak di Poros Salang gitu mendoakan yang terbaik buat Jalu karena Jalu adalah teman baik kami. Iya. Apapun itu pasti kami support. Enggak, pokoknya gue gini, apapun misalnya gue tiba-tiba misalnya ada bantuan lagi atau apapun itu akhirnya gue tetap jadi Jalu gitu bang. Oh iya dong, nggak boleh berubah. Nggak boleh berubah. Gue ya tetap akan kayak gini, tetap naik angkot, naik gojek segala macam. Nggak perlu naik yang wing jangan. Karena kan gitu. Gue pernah nge-tweet kan, gue mengendorse beberapa temen gue yang maju di pileg tahun ini kan, gue mention nama lu segala macam. Kenapa? Ada yang lolos nggak? Nggak ada. Atau jangan lu mention kayaknya. Itu bang kayaknya penyebab gue gagal gara-gara lu mention. Bukan. Karena partai emang rata-rata bukan yang ini. Satu yang partai buruh bang Ai. Sama kayak lu kondisinya, suara dia paling banyak. Iya. Cuman nggak lolos threshold. Gendong juga. Iya benar. Terus yang satu lagi ya yang PAN juga Bogor. Juga masih belum nih. Terus yang orang Batak satu tuh kagak diurus dapilnya. Kan nempel sama Caimin mulu kemarin ngurusin yang pilpresnya. Dia soalnya dia udah zaman WhatsApp, dia udah nggak megang SMS lagi. Iya jadi dia bilang kan jadi gimana nggak keurus dapilku katanya. Iya. Tapi paling nggak kan gue punya harapan kenapa waktu itu gue bilang gue mengendorse. Tapi beberapa temen gue milih kalian, yang Bandung, terus yang kayak Bang Ai gitu-gitu itu milih kalian yang gue mention. Kenapa? Karena gue ngerasa ini orang-orang yang gue kenal, yang gue tahu moralnya gitu ya, gue tahu baik ya. Insya Allah gue tahu baik so far gitu kan. Dan kalau kenapa dia macem-macem nanti gampang nyenggol. Gua yang berani geruduk duluan gua bilang. Tapi gua di sisi lain ada teman gua kemarin juga chat gua. Oh ya alhamdulillah Kang, lu nggak dipusingin mikirin warga yang memang masih memikirkan makan hari ini. Ya, bukan untuk makan 5 tahun. Bukan makan dalam 5 tahun ke depan karena ya bilang ya ternyata usaha ikhtiar sejauh apapun kalah sama serangan terakhir bang. Gitu aja sih dalam beberapa hal ini kondisi fakta lah. Memang tidak bisa dibuktikan lah hal itu. Cuman itu jadi rahasia umum. Macam rule of thumb. Iya. Ya kan? Ya sama kayak lu mau pepet, lu ajak nonton, lu ajak makan, lu ajak liburan kemana segala macam bla bla. Kalau di akhirnya ya udah mau jadi makmum gua nggak bisa putus itu. Iya. Bisa putus nikung menit akhir itu yang paling jago dulu almarhum Ayrton Senna ya. Iya. Set. Gitu. Selesai. Akhir tuh. Tapi ini kan masih belum selesai KJ ya. Ya tenang sampai tanggal 20 Maret lah. Masih panjang lah, masih ada. Masih ada kesempatan berdoa selama sebulan lebih. Ya 3 minggu lah, 3 minggu. 3 minggu lebih. 3 minggu lebih masih bisa berdoa, kencengkan terus munajatnya segala macam. Semoga yang terbaik. Gue sih akan happy kalau akhirnya ada salah satu temen gue yang bisa menjadi wakil rakyat. Gitu loh. Karena gue ngerasa ya teman-teman gue tuh orang baik gitu kan, sehingga bisa menularkan yang baik-baik itu ke lingkungan-lingkungan yang menurut kita sekarang ini udah terlalu terkontaminasi. Toxic. Ya. Tapi gue jadi ngerasa tua nih. Temen gue bilang, wah temen gue banyak yang udah jadi caleg, gue udah tua. Sekarang temen gue udah ada yang jadi menteri. Iya. Tua, tambah tua dong gue. Dito masih muda udah jadi menteri. Iya kan berarti Iman tua dong.
Iman banget. Makanya Tio tua dong gitu. Tio tua temannya Dito. Udahlah. Kacau. Jadi sekarang indeks tua tuh makin muda makin muda ya, makin turun ini makin apa? Turun. Benchmarknya masih makin turun barnya. Jadi KNPI itu nggak bisa sampai 41 tahun remaja tuh ya. 31. Orang katanya Wapres aja masih muda tuh 30-an something. Harusnya kan 20-an kalau muda kita dulu ya. Iya, gua bisa kan? maju harusnya. Iya. Gua jadi cuma kan lu nggak punya paman. Gak punya gua. Paman ada, maaf. Paman ada. Enggak ada, gua enggak adanya emang. Oh iya, sama tulangan gitu kan. Iya. Gua enggak ada yang manggil paman. Sorry, gua lupa. Tapi lu manggil Klopp apa enaknya? Apa? Manggil Klopp apa enaknya? Beb. Enggak lah, Klopp menurut gua Klopp one of a kind lah. Apapun putusan dia gua akan tetap dukung lah. Nggak perlu nanti dibikin hak angket kalau terkait Klopp. Nggak perlu lah. Udahlah, ya? dia mungkin udah waktunya pergi. 6 tahun, lebih 8 ya? 7,5 ya, udah 8 musim. Iya, 8 musim betul, cuma 7,5 kan yang masuk setengah musim kan. Iya, masuknya di bulan Oktober kan, ganti Rodgers. Ya menurut gua udah cukup lah, dalam artian mungkin Klopp butuh tantangan baru, kita bahas nanti Klopp, tapi dalam artian gua kan gini Bang, gua selama 6 bulan terakhir ini kan gue lebih fokus memikirkan 2,8 juta warga Bandung dibandingkan tim kesayangan gue yang jauh 40.000 kilometer itu. Iya betul. Jadi gue baru tahu itu pas pagi-paginya nonton Instagram. Loh, kenapa ini berita breaking news apa? Oh, Klopp pergi. Gue langsung berpikir ya oke lah Klopp pergi. Cuman gue langsung tanda tanyanya satu, siapa pengganti Klopp? Yang kedua adalah kemana Klopp akan pergi gitu. Gua hanya berpikir, gue tidak berpikir Liverpool akan gimana musim ini. Ya Liverpool akan tetap establish. Oh iya kan? Jadi nggak perlu kita pikirin. Nggak perlu pikirin. Karena ya gue sempat bilang bahwa Liverpool ini pilihannya apakah akan terpuruk. Betul. Atau kedua akan para pemain akan terpantik untuk membuktikan bahwa ini musim terakhir Klopp ini menjadi musim keemasan bagi mereka. Itu sih. Mereka masih ada peluang quadruple ya? Sama Europa League tapi sama Europa ya dia biasalah kalau yang apa treble mini mah biasa. 5 piala itu yang tahun 2000 apa 2001 2002 yang Owen, Gerrard yang habis juara UEFA Cup lawannya Getafe. Juara Getafe, juara FA Cup ngalahin si West Ham kalau gua nggak salah ya. Terus Piala Ciki. Iya. Pokoknya West Ham tuh antara Piala Ciki Super Eropa sama Piala Super Eropa 4 kan quadruple gitu loh. Iya, biasa. Nggak apa-apa yang kecil-kecil gitu mah Liverpool udah pernah gitu. Nah, sekarang kan Klopp akan pergi gitu ya. Menurut lu, sebelum ke Liverpoolnya dulu nih, kan tadi lu bilang yang menjadi pertanyaan lu kemana dia akan pergi dan kemudian siapa menggantikan dia. Yes. Berarti kita akan duluan ke kemana dia akan pergi. Yes. Menurut lu? Kalau gue gini Bang, Klopp akan pergi itu gue jadi pertimbangan matang. Gue awalnya berpikir Klopp itu akan ke Real Madrid. Awalnya nih. Oke. Tapi gue kemudian googling. Ancelotti perpanjang kontrak nih. Harus menjadi juara juga masih ada nih Ancelotti nih. Ya apalagi mungkin Mbappe ada. Ini kayaknya Ancelotti bakal dapat kesempatan tambahan nih. Iya. Apalagi ada challenge bahwa kalau Mbappe jadi datang, dia akan punya kemewahan untuk memainkan seorang Mbappe di timnya dia. Betul. Gitu. Yang kedua adalah timnas Jerman. Gue kepikiran yang kedua. Tapi nggak mungkin nih timnas ya kecuali memang 2024 ini Piala Eropa mereka di kandang seri jelek, ya itu bisa jadi. Tapi kan itu masih panjang. Nggak mungkin Klopp melakukan pengumuman akan pergi ketika tengah-tengah musim jika tidak ada godaan dari tim lain. Berarti apakah mungkin Persib Bandung atau PSMS Medan? Ya mungkin aja. Kalau gue masih jadi wartawan lapangan, gue akan tanya Pak Umu, Klopp nih akan pergi, apakah Persib akan mengambil Klopp? Ya tentu saja Bapak mas tertarik. Lu tanya ke ayah? Anak pasti jawabannya gitu. Pasti nggak ayah Edi lu tanya juga? Jangan, nggak berani gua. Kan lu wartawan baik. Iya, tapi gua keijek aja lah. biar satu koalisi. Satu gerbong ya. Iya. Nah, tapi kemudian ada satu klub besar yang menurut gua tahun ini penampilannya terpuruk dan kontrak pelatihnya tidak diperpanjang. Barcelona, Bang. Kenapa Barcelona? Ya karena itu kondisinya. Karena gini, Liverpool bersama Klopp sudah mendapatkan semuanya lah. Apa yang belum didapatkan Piala Dunia antar klub atau apapun? Udah semua. Iya, apa maksud gua piala-piala minor nggak penting. Nggak diukur, betul. Ya, Liga Champion udah membuktikan sebagai juara Liga Inggris udah akhirnya 30 tahun dan mungkin tahun ini ya bisa lagi untuk setidaknya memberikan persembahan terakhir dengan menyamai rekor trofinya Liverpool. MU. Nah, itu kan sebuah kebanggaan tersendiri. Jadi ketika
come when apa namanya? Datanglah ketika sudah 20. Come with me when you have 20. Itulah bahasa Inggrisnya, gua nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, itu sudah bisa terwujud. Kemudian Barcelona ini menjadi sebuah tantangan baru menurut gua bagi Klopp. Gitu, Bang. Mau kemana Paris Saint-Germain? Nggak mungkin. Nggak mungkin buat Klopp. Tapi menurut gua ya berarti kan kalau kayak tadi lu bilang kan mungkin udah ada obrolan warung kopi lah, WhatsAppan. Apa kabar lu? Sehat gini ya kan? Lewandowski kan ya. Bos, terus sehat nggak? Barcelona cuacanya bagus nih, anget. Lu nggak bosan cuaca Inggris gitu kan? Apalagi Liverpool angin gede. Iya, gede. Terus misalnya Laporta nanya gitu-gitu aja. Laporta nanya, lu mau nyobain budaya siesta nggak di Katalunya gitu. Di Inggris nggak ada kan gitu kan? Ada. Sekedar basa-basi kampret gitu kayaknya udah ada gitu. Pasti ada. Gua yakin ada. Nggak mungkin Klopp tiba-tiba di akhir Januari apa di awal Februari. Iya, terlalu prematur ngomongin bahwa dia tidak akan menukangi Liverpool lagi itu terlalu prematur gitu. Ya, itu. Sementara tadinya gue potong. Sementara menurut gua harusnya lu justru setelah berhasil mendapat juara setelah 30 tahun lebih akhirnya Liverpool bisa juara di tangan lu dan sekarang lu punya kesempatan untuk menyamain rekor 20 gitu ya. So why don't you try to untuk memaku nama lu abadi di hati para fans dengan menambah kontrak lu sehingga lu bisa melampaui pencapaian United yang 20 kali. Itu menurut gua tadi. Karena United dalam tempo 2-3 musim gak akan juara menurut gua. Menurut gua ya. Jadi peluang paling besar tuh ada di tangan lu nih. Mungkin juara, Bang. Mungkin, ya. Tahun depan mungkin juara. Mungkin ya. Kenapa tahun depan. Pemilik baru. Bukan. Jadi presiden baru. Loh, gini. Terakhir MU juara tahun berapa? Iya. 2013 kan? Iya. Habis itu kan 2014 ya, presiden baru iya, kan? Berarti salah presiden dong. Salah Pak Jok. Ya, salah. Iya, salah presiden. Salah Pak. Iya, benar. Gua Iya enggak kan? bilang ya, gua enggak berani. Bener dong. Iya. Pokoknya gue cuma paling bilang gini. MU ini enggak pernah juara di bawah periode kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Iya. Fakta dong. Fakta. Iya kan? Enggak juara ya. Dia selama Pak Jokowi 10 tahun MU enggak juara. Benar. Bisa jadi sih. Ya, tapi maksud gua kan enggak tahu ya. Makanya ini kan pemikiran orang beda-beda. Kalau gua mungkin ngerasa setelah peluang gua besar musim ini, gua bisa menyamain rekor mereka yang tadinya ngenyek-ngenyek gua gitu ya, ngenyek-ngenyek tim ini. Terus gua punya kesempatan untuk melampaui malahan. Musim depan tuh kan yang masih jauh diraba nih, gitu loh. Tapi kemudian dia ngumumin, gue udah stop di Liverpool, gue mau pindah. Ini ada apa, gitu. Nah, kalau gue sih, menurut gue itu udah merupakan obrolan bukan hanya sama Barcelonanya, mungkin sama manajemennya juga, Bang. Iya, itu dia. Karena ya satu sebenarnya, ya gue nggak tahu lah pola pikir pemilik seperti apa. Apakah melihat Liverpool musim lalu yang sangat terpuruk sehingga sempat obrolan lu tahun depan harus juara, kalau enggak lu ini cabut, sakit hati bisa jadi. Makanya langsung after all this time lu enak banget ngelepeh gua gitu ya. Tapi di sisi lain juga mungkin ada ketertarikan dari pihak lain yang menurut gue ini. Tapi ya memang terlepas dari semua itu, ini kita bisa mengatakan ini akan menjadi langkah cerdas Klopp jika memang akhirnya ini memantik para pemain untuk membuktikan persembahan terakhir tadi. Kalau memang akhirnya jadi gagal, ini blunder. Nggak terlalu blunder, Bang. Kenapa? Karena lu sejak gini deh, kita berbicara fakta. Seberapa yakin sih Liverpool tembus 4 besar musim ini kan? Awal musim iya. Ya kan? Awal musim gue bener. Begitu masuk di November, anjing stabil juga ini tim gitu gue rasa. Bahkan ditinggal gelandang tengah apa segala macam bla bla, gue sempat berpikir Liverpool nih bisa 4 besarnya udah oke. Udah oke menurut gua. Tapi masuk November tuh stabil loh. Nah, ya sekarang ditinggal siapa masuk Szoboszlai apa segala macam. Ya Szoboszlai kita tahu lah bagus, bersama klub sebelumnya bagus, tapi kan apakah bisa langsung tune in? Iya, bisa langsung tune in gitu karena loh. Semua gelandang yang masuk di Liverpool ketika era Klopp tidak banyak yang sukses kan. Thiago aja yang gitu bagus di Bayern aja. Iya, Keita kan nyungsep, betul. Makanya kemudian ketika ini akhirnya sukses, lu baru ada timbul, oh ternyata Liverpool punya potensi nih menjadi juara. Nah maksud gua tidak akan sebuah blunder, tapi mungkin akan menjadi sebuah penyesalan akhir bagi Klopp ketika ucapannya itu ternyata gagal memantik timnya untuk tampil bangkit di sisa 4 bulan. Gitu. Oke. Jadi menurut Jalu besar kemungkinannya Klopp ke Barcelona. Yes. Ya ini kan menurut perhitungan Jalu kan gitu. Silakan. Terus alasan-alasannya udah diungkapkan gitu. Nah sekarang gue masuk ke peluang Liverpool musim ini.
Gua sih tetap ya dalam artian gini, sebenarnya ya ketika kalau lu bertanya gua ke sebelum Klopp atau pas awal Klopp mengucapkan itu di akhir Januari atau di awal Februari, gua akan ngomong, nih kita azan masih lanjut aja. Stop dulu. Nah, KJ. Panggilan azan tuh memang kita harus berhenti dulu. Iya dong. Itu sebenarnya apa aja nih ya? Umat Islam tuh dikasih kemewahan 5 kali sehari untuk relaksasi. Oh, ini gua di sini gua beda pendapat, Bang. Kenapa? Tujuan umat Islam itu hidup di dunia itu untuk apa? Untuk sholat. Oh iya, untuk ibadah. Bukan. Waktu di antara sholat itu adalah adalah kita hidup untuk sholat. Jadi kita kerja, kita hiburan itu adalah untuk menunggu waktu sholat, Bang. Kalau menurut lo justru sholat itu titik puncaknya. Iya, profesi utama kita itu ibadah. Yes. Jadi kerja, bikin podcast, liburan tuh cuma mengisi waktu kita. Iya, untuk menunggu waktu sholat. Itu emang udah lebih tinggi aja. Tapi kalau menurut gua, sholat itu sebenarnya kemewahan bagi umat Islam. Lu udah capek kerja segala macam, ya itu tadi kan. Oh ya, gue berhenti sebentar nih. Betul. Ya berarti kan pada saat lu berhenti sebentar untuk mengerjakan itu, ya itu kan sebenarnya sama kayak tadi bahasa lu kan. Betul. Tujuan utama lu gitu loh. Yes. Karena lu dikasih kemewahan untuk 5-10 menit tuh olahraga, menenangkan pikiran. Kan iya, jasmani rohani kan. Betul. Lu semua kan ada tuh sujud, ruku, segala macam itu kan ada alasannya terus secara medis. Itu kelas 2 SMP diajarinnya, Bang. Udah. Zaman pelajaran dulu ya. Gua nggak tahu sekarang kurikulum Merdeka tuh. Iya, betul. Diajarin kelas berapa. Jadi gitu, kemewahan. Jadi ya kita itu tadi berhenti dulu, ya kan? Bahkan di azan di dalil sholat Jumat, kalau sudah terdengar panggilan azan untuk sholat Jumat, berhentilah jual beli. Betul. Lu nggak usah berkegiatan. Yes. Karena itu cuma antara. Jadi karena bukan tujuan utama kita hidup di dunia. Azan nih, sholat Jumatnya nih udah. Itu udah. Tinggalkanlah jual beli, udah selesai itu. Udah nggak ada ampun. Untung gua bukan pedagang. Ya. Jadi gua masih bisa nambah dulu dikit baru ngeles lu ya. Iya. Ya, oke, boleh. Peluang Liverpool musim ini. Nih, Bang, kalau lu nanya ke gua soal peluang Liverpool pas bulan lalu atau pas ketika klub menguat ini, gua masih belum terlalu yakin. Dalam artian gue tidak berani berspekulasi seperti 4 tahun lalu. Kenapa? Biasanya nih Liverpool itu di bulan Februari selalu jeblok. Betul. 2019 Watford kalau nggak salah atau 2020 yang sama Watford kalah. Ya pokoknya ada jeda di pertandingan keberapa sampai berapa Liverpool itu jeblok. Nggak ada menang. Nggak menang. Ya. Kemenangannya di bawah 50%. Iya. Rasio kemenangan 50%. Pokoknya 3 match apa 4 match menang sekali, cuma seri 2 kali kalah gitu kalau gue nggak salah ya. Pokoknya kayak gitu. Nah, tapi musim ini Liverpool itu punya rekor di atas 60%, rekor kemenangan di bulan Februari. Menang terus so far. Menang terus. Nah, ini menurut gue menjadi modal karena biasanya Februari itu menjadi periode tersulit Liverpool. Iya. Tapi ternyata ini sukses. Tapi ya itu kembali ya dalam artian kenapa gue tidak indeks keyakinan gue tetap City adalah kandidat terkuat. Liverpool tinggal bagaimana menghentikan City aja lah. Dalam artian Arsenal mungkin gue prediksi di peringkat ketiga ya. Dalam artian gini, karena di bulan Februari ini Liverpool kan lebih banyak main di luar, bukan di luar Premier League kan? Oh iya, Europa League main. Europa League, Piala Liga segala macam. Piala Liga udah selesai kemarin. Jadi segala macam. Jadi secara jumlah pertandingan emang lebih sedikit dan wajar rasionya meningkat gitu loh. Beda sama ketika berapa musim lalu yang memang pertandingan Februarinya banyak. Jadi dalam artian Liverpool dari sisi peluang kembali menurut gua ini punya kans untuk rekor 20 United. Gelar Man United. Tapi ya itu saingan utama Liverpool ya bukan soal diri sendiri ya, itu mah terlalu klise. Klise. Peluang terbesar tetap masih di Manchester City menurut gua. Tinggal ya gini, Manchester cuma beda berapa sih? 22 poin kalau nggak salah, 60 sama 5. Enggak, 1 Arsenal. 2. Iya, 2 sama Arsenal sisi 3 dong Liverpoolnya. Gini aja dalam artian ketika City tertinggal 10 poin 2018. Oh iya, dia bisa ngejar. Dia bisa ngejar. Apalagi betul. Cuma 2 poin. Ya, jadi tinggal bagaimana mungkin nanti akan penentuannya ketika duel antara City versus Liverpool. Itu main di gua udah ngikutin, Bang. Etihad ya? Kayaknya main di Inggris, Bang. Enggak main di luar Inggris kalau gua. Karena selisih 1 Liverpool sama City. Kan gua bilang 1 yang sama 2. Iya, ini 2 tuh sama Dika, sama Arsenal. Dia update-nya yang doang. Iya. Selisih 1. Iya. Dan udah mulai naik sudah sama lagi jumlah match-nya. Tadinya kan City itu ada 1 game in hand. Yes. Ya kan? Jadi menurut lu peluang terbesar masih di City? Masih di City.
Lu nggak pede apa takut ngejinx atau gimana? Enggak. Karena gue tetap City lah. Dalam artian gini, kita melihat City yang berbeda di paruh kedua ini dengan kehadiran Kevin De Bruyne ya. Dengan kembali tampilnya Kevin De Bruyne. Paruh pertama City tanpa De Bruyne aja bisa tetap bertahan gitu dengan Erling Haaland yang cedera berapa pekan. Sekarang ketergantungan Erling Haaland juga udah makin dikurangi. Alvarez segala macam masih bisa. Jadi kalau dari sisi kedalaman menurut gua City tetap menjadi kandidat terkuat, bahkan secara peluang mungkin masih jauh di atas Liverpool. Memang kalau kita berbicara awal musim ada berdasarkan prediksi ya orang mengatakan 90% ini milik City lah. Iya. Liverpool paling cuma 3,5%. Ya sekarang kondisinya berbeda. City mungkin turun jadi 50%, Liverpool ke 40-40%. Ya berarti kan masih tetap di bawah City peluangnya. Di bawah City, apalagi memang penentuannya itu masih ada City versus Liverpool. Menurut gua jika Liverpool di situ bisa tidak terhindar dari kekalahan, mungkin bisa jadi juara. Peluangnya juara besar. Yes. Berarti kalau juara 20 kali dong. Astaga, biasa lah itu. Biasa ya. Cuma angka terus ya nggak ngaruh ke kehidupan juga. Nggak ngaruh di kehidupan ya, paling buat ceng-cengannya supporter baru-baru. Kalau yang kita mah udah enggak ya. Udah biasa. Udah bosen ya. Udah bosen diceng-cengin terus ya 20 segala macam lah. Kak, kalau gue pernah ditanya gitu ya. Di antara Liverpool, City sama Arsenal, kalau lu milih siapa buat juara? Arsenal kalau gua. Kalau gua dengan berhati bilang ya Liverpool. Kenapa ya? Karena gini. Gue punya alasan gini ya. Bagi gua, siapapun yang juara di antara Liverpool, City dan Arsenal, fans MU pasti tetap dibully. Oh iya. Itu udah pasti satu. Itu ya? Itu apa given ya, udah pasti ya. Itu udah given tuh, udah absolut. Itu udah nggak bisa lu ubah. Udah ya? keniscayaan lah. Itu udah sebuah keniscayaan yang nggak bisa lu tak-atik lagi. Siapapun yang juara di antara mereka bertiga, lu udah pasti dibully sebagai fans MU. Tapi ini alasan gue kenapa gue milih Liverpool ya. Kalau misalnya Arsenal yang juara, aduh beberapa bacot fansnya tuh bikin muntah. Ya? Iya asli. Kalau bacot Liverpool udah ketahuan ya. Nah, gitu apalagi yang udah senior yang teman-teman kita kayak lu, Marbun siapapun gitu ya. Yes. Arsenal tuh gue nggak kebayang nih akan seberisik apa muncul mereka gitu loh. Dan gue sih bisa menafikan, gue bisa mengabaikan itu ya. Tapi tetap aja lah pasti akan ada distract kecil gitu kan. Kenapa nggak City bang? City kan enak nggak ada serangan berarti. Nah City nggak ada serangan memang. Pasti fans MU pasti akan lebih tenang kalau City juara. Lu nggak akan dibully kalau misalnya Arsenal atau kayak seperti kecuali fans di sono ya, kecuali keluarga yang di Manchester segala macam, itu kelar tuh hidup mereka lagi makan malam, arisan, tetangganya fans City, ya tetap cuma kan pasti diledekin lu kan. Tapi kalau kita kan nggak terlalu kalau City. Iya, tapi kenapa lu milih Liverpool? Cuman apabila City menjadi juara musim ini, mereka akan mencatat sebuah rekor baru. Apa? 4 musim berturut-turut juara Premier League. Oh, MU kalah ya? Satu hal yang bisa abadi untuk mungkin 10, 15, 20 tahun, 50 tahun. Kenapa? Karena di sepak bola saat ini untuk jadi juara 3 musim berturut-turut aja susah. Nah, mungkin ini akan menjadi sebuah pencapaian yang susah dikejar oleh tim manapun. Dan kalau lu tadinya cerita MU bisa membanggakan Champions League, sekarang mereka udah punya. Setara lo. Yes. Iya kan? Treble punya juga. Treble mereka punya juga. Setara lo. Kalau IPL kita cerita, United udah stuck cukup lama, mereka masih bisa ngebut. Tapi once mereka bilang, gua udah 4 musim, ini 10 tahun lagi mereka bicara, masih sangat valid. Sangat valid. Yes. Kalau Liverpool masih bisa ngelawan. Premier League-nya baru 2. Nah, itu satu. Tapi gua nggak mau ke situ. Tapi paling nggak kalau mereka misalnya, gua 20 kali gini-gini, aman bos. Sekarang gua sama Liverpool start dari 0. Iya dong. Kita mulai dari 0 lagi. Iya, kita mulai nih startnya lagi nih. Kan kita 2 tim besar di Inggris. Iya kan? Itu kenapa walaupun gua nggak suka Liverpool gitu ya, tapi kalau boleh memilih juara Inggris musim ini, ya gua akan taruh Liverpool, gue bilang. Karena itu tadi alasan gue itu 3 aja. 20 kali, kan ntar sama MU nggak punya kebanggaan. MU itu udah hilang kebanggaan dari 13 tahun lalu. 11. Iya dari terakhir juara kan 2013. 11, oh iya, 11 tahun lalu udah nggak punya kebanggaan sebenarnya. Tim ini cuma kayak menara Pisa aja. Menjadi sebuah artefak dilihat, dikunjingin orang, lihat gitu segala macam. Udah di luar itu, lu bukan suatu bangunan baru yang kayak misalnya akhirnya Dubai Uni Emirat bikin Burj Al Khalifa segala macam yang modern bos gitu kan. Bahkan secara gitu stadion pun masih banyak dikritik ya. Betul. Tidak ada pengembangan sama sekali. Tidak ada pengembangan, bocor segala macam. Jadi kalau gue bilang Liverpool juara 20 kali, maybe they deserve it. Iya. Gitu loh. Di sisi lain masih ada kebanggaan juga dari MU bisa ngelawan banternya ya juara liga tadi. Iya. Sama treble. Liverpool belum selesai. pernah kan? Liverpool belum pernah. Jadi paling nanti Liverpool akan masuk kan. Gue udah 6 kali juara Champions League. Oke, fine. Cuma kan
kita masih punya treble. Iya, Nah, itu kan apa ya? masih ada seni jumpa banter. imbangnya Iya, lah, gitu. jumpa Tapi kalau imbang. City 4 musim berturut lu cuma membanggakan. Premier League gua udah 20, City udah berapa sekarang? 7 ya? Even itu 13 jauh, men. Lu akan dihajar 11 musim terakhir nggak punya apa-apa. Yes, sama 4 Gitu kali loh. beruntun Itu akan susah dikejar sama tim manapun. Yes. Gitu loh. Yakin gua, bukan gampang itu bisa 3 musim berturut-turut gitu loh. Dan beruntungnya Pep Guardiola bisa 3 musim kemarin adalah Liverpool lagi nggak stabil walaupun under Klopp gitu ya. Dan United yang busuknya minta ampun. Yes. Gitu loh. Itu aja, dan menurut gue udah menjadi sebuah keberkahan sendiri bagi fans MU nih. Liverpool dengan pelatih terbaik di dunia, salah satu terbaik di dunia saat ini, menuangkan tim yang hampir 8 musim dengan beberapa pemain terbaik bisa cuma 1 juara, itu udah berkah sebenarnya buat. Udah berkah. Iya Ya lah. karena lu bandingin sama dalam tanda petik ya. Iya. Tim yang tidak melalui proses pembangunan. Iya. Kalau City kan ibaratnya duit banyak. Duit banyak, mereka nggak Bisa punya ada- duit gitu loh. yes. Mereka bisa pelan-pelan dapat satu, itu harus bersyukur dalam artinya. Mampus cuma bisa sekali, lu udah tenang gitu. Iya. Tapi mau nggak mau kalau dia ngejar sekarang 20 ya udahlah, selesai bagi gua Yes. gitu. Iya kan? Benar. Susah ngejar 4 kali itu, susah bos, susah banget. Aduh udah nggak Ya berarti ngerti Madrid gua. enak banget ya bisa sombong ya 3 kali juara Liga Champions nih, Bos. Men, Madrid mah level yang lain di dunia udah. Oh, enggak, Pak. Masih ada yang bisa lebih bangga dari Madrid. Glasgow Rangers lah. Iya. Nih, gua juara paling banyak liga. Iya. Udah. Kelar udah. Selesai. Jadi gini, batas untuk mengagung-agungkan sesuatu itu untuk sesuatu yang fana itu selalu ada ini ya, ada counternya. Ada. Iya kan? Betul. Selalu ada counternya. Kecuali yang 4 musim beruntun ini ya, kalau Itu misalnya berat. 4 musim Itu beruntun. berat. Itu berat. Data Di Inggris soalnya kita data mah. itu kita cerita data gitu. Huddersfield aja cuma 3 kali beruntun tahun 30-an. Yes, Huddersfield 3 kali gitu. MU 3 kali juga kan, Iya, yang MU akhirnya 3 disamain musim lalu gitu. Hmm. Even Munchen juga nggak pernah 4 kali loh, seingat gua. Apaan musim apaan? Munchen nggak pernah 4 kali. 10 kali. Oh iya, berturut-turut dia sebelum itu diputus Kaiserslautern ya, kalau nggak salah ya. Enggak, sekarang yang musim ini. Juventus kan yang banyak. Oh, Juve 8 ya, Musim Juve 8 10. ya, betul ya. Iya. Ya, itu emang itu udah kan beda. beda. Tapi kalau di Inggris Di Inggris tuh nggak ampun gua, mungkin. udah berat gitu ya. Terus kira-kira pengganti Klopp yang cocok menurut lu? Orang banyak yang bilang Xabi ya, Xabi kita ngomong. Eh, Yang benar tuh Xabi. Xabi. Xabi Gue Alonso. pernah dimarahin orang yang nulisnya Xabi sama Safi. Hah, Nulisnya Safi kan, Safi. Iya. I'm not Xavi, I'm Xabi. Oh, Xabi. jadi nyebutnya Xabi ya. Karena orang Xavi. Xabi. Baske. Kalau Baske nyebutnya oh ya Tetap Xabi. Xabi, Iya, iya. bacanya tetap Xabi. Even Xavi Hernandez, Xabi Hernandez. Xabi juga. Xabi Jadi juga. Xavi and Xabi bacanya Xabi sama. Itu gue gara-gara dimain orang Katalan. Enggak, dalam artian gini ya, gue banyak yang bilang Xabi itu katanya cocok. Ya secara marwah emang iyalah. Ya apalagi tadi gue bahas Ancelotti perpanjang kontrak kan. Iya. Karena Xabi paling pindahnya antara ke Madrid sama Munchen. bukan Madrid sama Liverpool. Sorry. Xabi. Iya, Iya. Xabi. Tapi katanya Munchen juga pingin Mau masuk nih. karena pernah juga kan dia di situ. Betul. Ya cuman yang gue jadi mikir sebenarnya jika memilih Liverpool atau Bayern, menurut gua Xabi mendingan ke Liverpool dulu deh. Kenapa? Beda tekanannya. Bukannya di Liverpool lebih gede? No, justru di Bayern, lu bayangin, Bayern itu FC Hollywood lah julukannya. Iya. Oh iya. Dengan segala kebintangannya. Oh iya, itu jelas. FC Hollywood. Xabi membawa pemain Bayern sama Madrid 11-12 lah. Ya, Dalam Galacticos lah isinya. Yes, yang mana yang lu- memang tuntutannya harus juara kan. di luar tuntutan juara bisa nggak lu mengontrol ego-ego pemain di situ. Nah. Sementara di Leverkusen dia tidak mengontrol ego pemain yang besar. Betul. Dan karena dia sebagai kausa primanya. Betul, kan? kausa primanya Xabi. Yang lain itu memang ya gua prajurit-prajuritnya dia. Betul. Sementara once lu masuk ke Munchen, Joshua Kimmich masa Segala mau macam. gitu ya Neuer. mungkin. Manuel Neuer lah. Iya. Ada Hummels sudah pindah ke ini ya. Udah balik ke Dortmund ya, lagi. sorry Enggak, gua. maksud gua lu datang ke klub ya, kalau seorang sekelas Pep Guardiola dulu datang ke Munchen kan itu hanya sebagai uji coba Iya. latihan dia megang liga lain sebelum balik ke Iya, City kan. iya, Toh iya. dengan segala kekayaannya pasti bisa lah ya, sekelas Nagelsmann yang pelatih kemarin sore aja bisa bawa Munchen Iya, juara, apalagi betul. Xabi ya. Cuman menurut gua kalau memang ingin cari aman bisa aja Xabi ke Bayern, tapi ya itu tuntutannya dia harus megang pemain sama Direksi. direksi itu yang apalagi kan sekarang si Kaiser udah almarhum nih. Iya. Beckenbauer nggak ada yang sebagai Penengah yang penyeimbangnya tinggal lah. Rummenigge. Ya tinggal Rummenigge Iya. lah, tapi kan kondisi Rummenigge juga gua nggak tahu Iya, sekarang seperti apa. iya.
kalau pindah ke Liverpool dia dalam tanda petik terbantu dengan kedekatannya di masa lalu. Fans, ya. Dan dia sudah tahu kultur utamanya. Kalau kultur Bayern dia emang kerja dan segala kemewahannya. Tapi kalau di Liverpool ya dia bisa membangun semuanya dalam tanda petik dari nol. Karena kita nggak tahu nih salah Van Dijk apakah bertahan atau tidak. Karena mereka mungkin akan memutuskan bertahan ketika tahu ternyata Xabi penggantinya sih ini. Iya, betul. Sekarang kan dia itu jamak. Ada rumor yang bahkan salah sama Van Dijk ingin pergi kan. Iya. Nah, kalau memang udah diputuskan lebih cepat ya itu mungkin akan lebih baik. Lebih gampang untuk mengikat pemain-pemain yang lain dulu. Betul. Gitu. Disisilain dengan kultur itu. Yang kedua memang dalam artian tuntutannya akan beda nih. Manajemen, kalau gua sebagai fans Liverpool, Anda yang datang Xabi dan datang sebagai juara Bundesliga, menurut gua di Liverpool dia tidak akan mendapatkan tuntutan yang sama, Bang. Yakin gua. Oke. Kalau di Bayern dia pasti tuntutannya harus juara. Harus juara. Oke, berarti. Kalau di Liverpool yang penting prosesnya. Karena apa? Karena indeks persaingannya di Inggris kan berbeda dengan di Jerman. Ya, Jerman ataupun lebih, di Spanyol lebih gampang misalnya gitu ya. Nah, kebalik berarti gue tadi sebenarnya sempat berpikir kenapa dia kalau ke Liverpool itu akan menjadi sebuah tekanan karena ini kan bekas timnya dia gitu ya. Terus pasti lu kalau misalnya musim ini klub berhasil membawa juara, lu akan dituntut untuk bisa meneruskan legasinya Klopp. Betul. Ya, tapi kemudian tadi pada saat lu bilang tidak ada tuntutan dari fans, gue mikir emang iya sih salah satu fans tersabar itu memang fans Liverpool. Mungkin tekanannya kepada pelatih tidak sekuat di Bayern kali gitu ya, karena Liverpool ya maaf aja nih udah terbiasa nggak juara puluhan tahun sampai kemudian baru mereka nggak gagap terus gitu loh. Mereka menghormati legendanya. Nah iya itu dia. Berbeda even dulu Dalglish busuk-busuknya aja masih di backup terus. Dalglish kan katanya nggak bisa ngelatih. Ya nggak bisa ngelatih di Bayern siapa? Klinsmann langsung dipecat. Iya kan, langsung dipecat, betul. Ya padahal Klinsmann habis megang timnas Jerman kan. Juara 3 kan. Juara 3. Iya langsung dipecat dan juga. Dan pelatih muda yang wah bagus nih harus segala macam bla 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 gitu ya. Gitu. Iya sih, jadi kalau gue ngelihat ya memang, tapi ya itu gue meminta andai Xabi benar-benar datang ke Liverpool, gue meminta fans Liverpool tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Sama satu lagi tekanan yang gue rasa tadi gue bilang adalah pada saat lu pindah dari Leverkusen ke Liverpool, ini klub kan lebih besar lah secara nama dan secara nama pemain. Magnitudonya itu kan skalanya gede banget gitu. Karena itu yang menurut gue pressure bagi dia. Pasti. Gitu loh. Sama kayaknya sebenarnya cuma kalau di Jerman mungkin dia terbantu karena dia juga udah pernah tinggal di situ, baru-baru di situ juga gitu kan. Terus kalau Jerman si Munchen nggak juara musim ini akan lebih gampang buat dia gitu loh. Tapi kalau Liverpool yang juara musim ini, lu datang ke sebuah klub yang sangat gede gitu ya, yang disorot karena dunia lebih memperhatikan kegagalan Liverpool dibanding kegagalan Bayern menurut gua. Iya kan? Nah, ini akan menjadi sebuah tekanan tersendiri bagi dia. Tapi balik lagi kalau tadi lu nyinggung fans segala macam, ya gua rasa fans Liverpool tidak sekencang itu menuntut dia kali ya. Gua tapi nggak tahu ya soal manajemen soal manajemen ya. Tapi ya itu menurut gua kalau memang dia ingin mencari cara mudah untuk menjadi juara ya udah aja pindah ke Bayern gitu. Iya. Ini tapi, challenge sih. Apakah menurut dia akan elok buat kembali? Dia pasti akan pertentangan batin. Gue bawa Leverkusen juara langsung pindah ke Bayern. Sisi Leverkusennya nih lu lihat. Leverkusennya lu lihat. Lu hianati jelas nih jatuhnya. Itu sebenarnya. Dan ini fun fact juga ya. Salah satu gelandang tengah gue pengen banget main di MU itu ya Xabi. Doi. Gila gue suka banget itu sama dia dulu. Suka banget gue. Makanya pada saat dia pindah dari Liverpool itu gue hore banget gue. Karena dia di Madrid kan. Habis itu baru ke Munchen kan. Itu gue happy banget. Gue suka banget cara main dia tuh stylish yang dibikin. Gue masih ingat tuh gol dari tengah lapangan dia yang Liverpool. Iya. Anjing lu ingat banget gue passingnya. Aduh. Sayang aja dia nggak main buat Liverpool gitu. Nggak buat MU gitu. Jadi nggak semua apa yang kita inginin bakal tercapai, Bang. Allah memberi apa yang kita butuh bukan apa yang kita inginkan. Betul. Beda. Jadi gitu. Sekian Kultum Poros hari ini. Ya. Ada bahas MU nya nggak? Nggak usah lah. Gue tuh udah bosan. Gue tuh kan tadi katanya mau nanya soal Dan Ratcliffe ke MU. Kita tanya nggak ya? Ya udah kita tanya lah sedikit ya. Jadi kultumnya nambah dikit. Kan suka gitu ada tiba-tiba ada ibu-ibu start gini. Udahlah ini kita tanya lagi. Settingan kalau yang di TV. Gitu. Enggak, ini kalau yang kajian kita datang gitu. SJR. Pengaruhnya.
Nah, Bang, ini pasti bakal gua jawab cepat. Ya. Sesungguhnya buat Liverpool aja gua update cuma garis besarnya. Ini apalagi tim lain ngapain gua bahas. Selesai kan? Oke. Iya kan? Terima kasih Kak J sudah mampir ke Polres Salang. Semoga doa-doa baik lu diijabah di sisa yang pendek dulu nih ya, 3 minggu ke depan. Yes. Apapun itu semua yang terbaik. Yang penting kita sehat-sehat. Kita pun buat ya kita dalam tahun politik lah Bang ya. Apapun nanti hasil pemilu tentang dari pilpres sampai tingkat kota, kita harus menerimanya karena mau nggak mau karena bagaimanapun kita tetap harus kita harus tunduk kepada ulil amri sama ulil albab. Itu yang agak berat sebenarnya. Tapi ya mari kita kawal saja Bang. Ketika memang salah baru kita tegur. Imam aja kalau salah bacaan kita boleh loh. Iya. Iya itu kan? Aja. Yang penting imam aja salah rokaat kita boleh loh mengingatkan. Tapi ya udah kemarin kita udah ribut-ribut, udahlah sekarang kita kembali lagi karena keributan kan cuma di level grassroots, di level elit lu nggak tahu. Udahlah kembali kerja aja lah, yang penting mah kerja. Penting lu sehat aja dulu. Kita sehat aja loh, mau nggak mau emang apapun nanti yang terjadi 5 tahun ke depan ya kita mesti siap aja lah udah. Yang jelas MU punya kans lah ketika Indonesia ganti. Amin. Kalau gitu, terima kasih. Gue Fuad. Jaya Jalu. Bye.